Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah jamaah sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara nikmat dunia, dan insyaallah Allah senantiasa berikan hidayah, petunjuk, inayah yang merupakan nikmat akhirat untuk kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat dan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan. Semoga dengan syukur kita insyaallah Allah senantiasa menguatkan istiqamah yang ada pada diri kita dalam ketaatan insyaallah. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sahabat muhajirin, sahabat ansar, was-sabiqun al-awwalun, orang yang selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua insyaallah kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, membahas kitab Minhajul Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang talqinul mayyit, yang menuntun orang yang kuat dugaan kita akan meninggal dunia. Maka kemudian kita dianjurkan untuk menuntun dengan kalimat-kalimat tauhid, membacakan kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang kita yakini kuat dugaan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakratul maut. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pagi hari ini kita lanjutkan fima yanbaghi min wafatihi ila dafnihi, perkara-perkara yang memang dianjurkan dan seharusnya dilakukan terhadap orang yang sudah wafat, ila dafnihi, sampai selesai pemakamannya. Apa-apa yang harus dilakukan disebutkan di dalam kitab ini. Al-awwal, yang pertama adalah al-i'lanu an wafatihi, dianjurkan untuk diumumkan kematian yang bersangkutan. Jadi memang mengumumkan, memberitahu orang lain, keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya, bahwa fulan bin fulan telah meninggal dunia. Itu memang yustahabbu, disunahkan, dianjurkan. Karena manakala masyarakat mengetahui daripada wafatnya yang bersangkutan, apakah itu sahabat ya,
anggota masyarakat atau keluarga sahabat, maka kemudian orang lain akan datang memberikan takziah dan mendoakan. Takziah menguatkan keluarga yang ditinggalkan, doa bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Semakin banyak yang mendoakan, maka tentu kebaikan-kebaikan itu akan didapatkan oleh yang meninggal dunia. Disebutkan di dalam kitab ini, yustahabbu an tu'lana wafatul muslim fi aqribaihi wa asdiqaihi wa salihin min ahli baladihi. Disunnahkan, mustahab untuk diiklankan, diumumkan wafatnya seorang muslim untuk memberitahu aqribaihi, orang-orang dekatnya, keluarganya. Aqriba itu ya qarib, orang-orang dekatnya. Orang dekat ini mungkin sepupu jauh, itu kan termasuk ya keluarga dekat. Lebih adalah mungkin saudara kan. Wa asdiqaihi, dan sahabat-sahabatnya. Wassalihina min ahli baladihi, dan memberitahu ya, masyarakat tempat dia tinggal dari kalangan kaum muslimin. Tujuannya liyahduru janazatahu, agar para kaum muslimin yang disebutkan tadi, asdiqa, teman-teman, ya, sahabatnya, kemudian kaum muslimin dari masyarakat yang tempat dia tinggal, agar hadir menghadiri jenazahnya. Tadi tujuan yang pertamanya adalah memberikan takziah, kemudian yang kedua adalah mendoakan. Itu yang pertama. Lalu kemudian nanti mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan berikutnya menghantarkan yang bersangkutan si mayit ke pemakaman. Faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyya lin-nasi lamma mata fi sahih. Karena Nabi mengumumkan, menyampaikan, walaupun memang dulu tuh enggak ada alat pengeras suara, mikrofon. Di Masjid Nabawi ada enggak dulu? Enggak ada, memang belum ada alatnya. Ya. Tapi Nabi memberitahu. Dalam konteks saat itu ya, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Telah wafat An-Najasyiyya, Raja Najasyi. Tahu Raja Najasyi ini? Raja Najasyi yang ada di Ethiopia dulu. Kan Nabi pertama hijrahnya kemana? Sahabat-sahabat Nabi hijrahnya ke Habasyah. Kemudian Raja Habasyah ini seorang penganut agama Nasrani. Saat itu masih memeluk agama Nasrani, agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa, tapi sudah diselewengkan. Kemudian para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia. Nah, kemudian Raja Najasyi ini memperlakukan sahabat-sahabat yang hijrah itu seperti rakyatnya sendiri. Ya. Panjang kisahnya. Kemudian datanglah orang Quraisy namanya Amr bin As, datang ke negeri Habasyah untuk melobi Raja Najasyi itu untuk memulangkan, agar mengusir tuh kaum muslimin, para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Antara sahabat Amr bin As nih, sebelum dia masuk Islam, dia bersahabat dengan Raja Najasyi.
Ya. Dia bersahabat atau berkawan. Karena Amr bin As, sahabat yang dulu sebelum dia masuk Islam berdagang ke Ethiopia juga. Berdagang ke Ethiopia. Dan bersahabatlah nih Amr bin As radhiyallahu ta'ala dengan Raja Najasyi. Sebelum Amr bin As masuk Islam, dia datang ke sana, diutus sebagai duta orang-orang Quraisy untuk melobi Raja Habasyah agar memulangkan dan tidak menerima sahabat-sahabat yang hijrah ke sana. Tapi di luar dugaan ternyata Raja Habasyah ini seorang penganut agama Nasrani justru menerima dan memperlakukan sahabat-sahabat yang hijrah seperti rakyatnya sendiri. Bahkan Amr bin As yang saat itu datang melobi dan membawa hadiah, disuruh pulang, kamu balik saja, aku nggak butuh dengan hadiahmu. Siapapun orang yang datang ke negeriku ini dan minta perlindungan, ya dalam bahasa modernnya apa sekarang? Minta suaka, ya kan? Saya akan lindungi dia. Siapapun yang datang ke negeriku ini dan minta perlindungan, aku akan jaga dia. Apapun agamanya, apapun rasnya, sukunya, aku jaga dia. Kamu balik sana ke Mekah, katanya Raja Najasyi. Ternyata ini isyarat-isyarat bahwa dia akan mendapatkan hidayah. Para ulama mengatakan pada akhirnya kemudian Raja Najasyi ini masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Kenapa Allah berikan dia hidayah untuk masuk Islam padahal tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Salah satu penyebabnya adalah Allah melihat kebaikannya membela kaum muslimin. Jadi kebaikan orang di luar agama Islam itu, bila Allah redha, ya menjadi penyebab dia masuk Islam dapat hidayah. Nah, ketika meninggal dunia ini Najasyi, Nabi tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Walaupun Nabi tidak pernah ketemu. Nabi tidak ketemu dengan Raja Najasyi ini. Nabi yang mengumumkan Raja Najasyi, ya dia seorang raja di negeri Habasyah, dia sudah masuk Islam. Ya, dan ini kuat riwayatnya bahwa dia sudah masuk Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mensolatkan salat gaib buat dia. Karena dia sudah masuk Islam. Yang pada intinya dalam kisah ini Nabi mengumumkan, ya, Nabi mengiklankan, memberitahu para sahabat bahwa Raja Najasyi meninggal dunia dan dia sudah masuk Islam. Dan ini disebutkan fi sahih, dalam kitab yang sahih. Kama na'a Zaidan wa Ja'faran, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat, ya, kaum muslimin tentang wafatnya Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengumumkan, mengiklankan. Di antara perkara yang sejatinya harus dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang yang sudah meninggal dunia adalah mengumumkan bahwa fulan bin fulan, fulanah bintu fulan telah meninggal dunia, agar kaum muslimin mengetahui perkara yang bersangkutan sudah meninggal dunia, kemudian memberikan hak-haknya. Seandainya yang bersangkutan punya hutang, kemudian diikhlaskan, dihalalkan. Atau yang bersangkutan punya khilaf, punya salah, dan dimaafkan. Atau punya janji yang belum tertunaikan, kemudian diikhlaskan. Mendoakan dan memberikan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian tahrimun niyaha wa jawazul buka, disebutkan di dalam kitab ini, diharamkan tahrim, diharamkan bagi siapa saja
Wabil khusus adalah al-aqriba, keluarga yang ditinggalkan. An-niyahah, apa itu an-niyahah? Meratap, ya, meratap. Wa jawazul buka, adapun menangis tidak dilarang, ya, tidak menjadi perkara yang diharamkan. Yang haram adalah an-niyahah. Beda ya antara menangis dengan meratap. Ada nggak bedanya? Yahrumun nauhu was-surahu 'alal mayyit. Diharamkan an-nauh, yaitu meratap, was-surah, dan teriak-teriak, ya. 'Alal mayyit, apabila ada keluarga yang meninggal dunia. Karena ini memang larangan dalam Islam, menunjukkan ketidakikhlasan, tidak redha terhadap musibah. Dan ini merupakan tradisi orang-orang jahiliyah dulu. Tradisi orang jahiliyah. Mereka teriak-teriak, mukul-mukul kepala, cabik-cabik rambut, bahkan baju-baju. Mereka cabik-cabik apabila keluarga meninggal dunia. Mungkin pernah saya sampaikan juga di sini bahwa dulu di zaman jahiliyah ada orang yang membayar agar niyahah, agar orang lain itu meratap, kemudian surah dan teriak-teriak terhadap si mayit, dibayar. Itu ada di zaman jahiliyah dulu. Coba lihat kalau kita mungkin pernah nonton film zaman jahiliyah, Islam sebelum datang Islam, kemudian bagaimana tradisi orang-orang Arab dahulu. Di antara budaya mereka itu adalah itu. Kalau ada orang meninggal dunia, mereka teriak-teriak, kemudian mukul-mukul pipi mereka, ya, cabik-cabik rambut, teriak-teriak, terus tangannya begini, gitu. Dan mereka menangis-nangis. Walaupun mereka sebenarnya nggak sedih, ya, mereka nggak sedih, ya. Di antara tujuannya adalah menghormati. Kalau kita sekarang kan beda kan, menghormati ahlu musibah. Jadi nih, si fulan punya tetangga, punya sahabat, kemudian sahabatnya meninggal dunia. Mungkin secara perasaan biasa aja, namun dia akan menunjukkan kepada keluarga yang sudah meninggal dunia bahwa oh, ini adalah sahabat saya, teman dekat, orang baik, tetangga baik. Apa yang dia lakukan? Yaitu as-sarah. Dia teriak-teriak kemana-mana, fulan meninggal, fulan meninggal. Dia niyahah, menunjukkan bahwa saya itu sedih terhadap meninggalnya si fulan, padahal bagi dia biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa aja. Allah alam, mungkin dalam hati nyumpahin kali kan, ya, cuma yang dia perlihatkan itu adalah tadi. Sehingga dalam Islam itu dilarang, ya. Baik tujuannya adalah tadi kepura-puraan, dilarang, ataupun dia karena betul-betul sedih, ya, dia sedih karena ujian keluarga meninggal dunia, tetap diharamkan. Karena itu merupakan tradisi jahiliyah. Kalau menunjukkan pura-pura begitu, itu tradisi jahiliyah. Kalau dia nauh, ya, meratap, meraung-raung karena kesedihan, tetap tidak diperbolehkan. Menunjukkan ketidakredaan terhadap takdir. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy.
Sesungguhnya si mayit yang meninggal dunia la yu'adzabu akan mendapatkan siksaan bibuka ilhai disebabkan karena tangisan yang masih hidup. Keluarganya yang masih hidup menangis, meraung-raung, maka diazab si mayit. Gimana? Mungkin kita akan mengatakan, apa salahnya si mayit? Orang yang masih hidup menangis kok dia yang disiksa, bukan dia yang berbuat salah. Nah, makanya kemudian saya menemukan penjelasan daripada hadis ini adalah bukan semata-mata karena tangisan yang masih hidup atau yang meraung-raung tadi, yang meratap, tapi ini merupakan tradisi dulu di zaman jahiliyah. Si mayit atau keluarganya, ya, dia berpesan bahwa nanti kalau saya meninggal dunia harus ada yang nangis, harus ada yang meratap, menunjukkan bahwa saya itu orang baik. Sampai dulu zaman jahiliyah dia mau bayar orang, ya, bayar orang nangis kalau dia mati, ya, agar tidak dikira orang jahat. Oh, berarti ini orang baik. Kematiannya ditangisi sampai banyak orang yang sedih. Berarti orang baik. Itu. Nah, karena wasiatnya begitu, inilah yang menyebabkan dia disiksa, karena nggak boleh itu membayar orang untuk nangis kalau sudah meninggal dunia. Sekarang ada nggak begitu? Nggak ada ya. Tapi ini ada di zaman jahiliyah. Luar negeri ada? Oh, ada ternyata. Jadi bayar orang untuk nangis. Padahal yang nangis dalam hati. Allah alam dalam hatinya kan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meratap terhadap seseorang, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang diratapi oleh seorang tersebut. Maksudnya kalau dia pernah ini kalau kita kaitkan dengan hadis tadi yang pertama, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa bayar orang? Kenapa nyuruh orang untuk meratapi dirinya yang sudah meninggal dunia? Adapun buka amal, adapun menangis, ya, bukan meratap. Nah, ini untuk meluruskan, ya, untuk meluruskan. Saya pernah melihat secara langsung bahwa ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya menangis, itu dilarang, jangan nangis, ya. Jangan kena air matamu kepada si mayit, karena nanti itu memberatkan si mayit. Jadi ada batasan-batasan dalam agama. Kalau niyaha meratap ya nggak boleh. Tapi kalau menangis, orang menangis karena sedih, keluarganya meninggal dunia, itu tidak berdosa. Namun tujuannya kalau kita memberikan nasihat agar dia sabar, ikhlas, redha, tawakal kepada Allah, ya tentu ini suatu yang dianjurkan, karena bagian dari takziah, menguatkan keluarga yang ditinggal, menasihati, memotivasi, menguatkan. Akan kita sampaikan keutamaan-keutamaan orang yang sabar dan pahala yang diberikan bagi keluarga yang meninggal dunia dan bersabar di atas musibah. Tapi tidak dilarang, ya, bahwa seseorang karena keluarganya meninggal kemudian dia bersedia menangis, itu bukan berdosa, ya.
Ammal buka'u fala ba'sa bihi. Bila ada keluarganya yang menangis, ya, maka tidak apa-apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, lamma tufiya waladuhu Ibrahim, ketika putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama siapa? Ibrahim. Ketika Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Nabi sendiri yang membawa jasad putranya dimasukkan ke liang lahat, dimakamkan, ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Ini putra terakhir. Putra terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi kemudian menangis. Dari mana diketahui Nabi menangis? Meneteskan air mata. Ya. Sehingga ya terminologi menangis dengan meratap beda. Nabi menangis, meneteskan air mata. Bagaimana nampak orang menangis terisak-isak? Ya. Ketahui dia menangis. Kemudian sahabat lihat. Dalam sebuah riwayat Umar yang melihat beritanya. Ya Rasulullah, atabki. Ya Rasulullah, kau menangis. Umar bertanya, menunjukkan bahwa apa boleh menangis ya Rasulullah. Nabi mengatakan innal mayyita, kemudian Rasul mengatakan innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya al-ain, mata, menangis dan hati sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kita tidak mengucapkan berkata-kata kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berkata mendoakan, ya, redha. Tidak boleh berkata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak takdir. Wa inna li firaqika ya Ibrahim mahzunun. Sesungguhnya berpisah denganmu wahai putraku Ibrahim membuat hatiku sedih, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga manusia yang justru memiliki rasa rahmat yang paling tinggi. Siapa manusia yang Allah sempurnakan nilai-nilai rahmat dalam hatinya? Ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk rahmat kasih sayang itu adalah dia menyayangi siapa saja. Dia menyayangi umatnya karena rahmat yang ada dalam hati Nabi. Dia menyayangi keluarganya karena rahmat yang ada dalam hatinya. Dia mencintai anak-anaknya karena rahmat ada dalam hatinya. Karena rahmat itulah kemudian Nabi bersedih. Karena cintanya kepada keluarganya. Cintanya kepada Ibrahim, putra beliau. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna cintanya terhadap umatnya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Dan ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra putri beliau yang berjumlah 7 orang. Berapa putra putri Nabi? 7. Yang terakhir Ibrahim. Yang pertama siapa? Zainab. Kemudian Qasim yang pertama, laki-laki. Laki-laki Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. 7. Dan semuanya wafat semasa Nabi hidup kecuali Fatimah. Bayangkan itu bagaimana ujian Nabi. Seluruh putra-putri Nabi meninggal semasa Nabi hidup kecuali Fatimah.
Fatimah saja. Fatimah satu-satunya putri Nabi yang masih hidup setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besar nggak tuh ujian Nabi? Besar. Bayangkan seorang ayah melihat keenam anaknya meninggal dunia dan dia semasa hidupnya. Siapa yang mengaku berat ujiannya? Lebih berat ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah sehatkan kita semua, Allah jaga anak-anak kita. Sekarang ini kalau kita tanya, siapa anak kita yang meninggal dunia semasa masih hidup? Kita masih hidup. Berapa? Berapa putra beliau meninggal dunia? Nah, coba. Nabi itu masih hidup, dia lihat putra-putrinya meninggal dunia. 6 orang. 1 meninggal, sedih. 2 meninggal, sedih. 3, 6 meninggal dunia semasa Nabi hidup. Dihantarkan jenazah anak-anaknya, kecuali Fatimah. Fatimah yang masih hidup ketika Nabi wafat. Yang terakhir meninggal siapa? Ibrahim, yang paling kecil. Ya, usianya kira-kira 1,5 tahun, belum sampai 2 tahun. Umurnya Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kemudian diriwayatkan daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, dan tidak kita berkata-kata apapun kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kalimat yang paling diridhai oleh Allah ketika mendapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi? Ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada orang yang mengatakan inna lillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah atas apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Biasanya kita mendengar kalimat alhamdulillah itu bersyukur atas nikmat. Kita dapat nikmat alhamdulillah, dapat rezeki tambahan alhamdulillah, selesai makan minum alhamdulillah, selamat dari ujian alhamdulillah. Tapi bila ada orang yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal setelah istirja, inilah yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Langsung malaikat itu melapor. Bila ada orang yang diuji oleh Allah musibah kematian, apa itu anaknya, orang tuanya, saudaranya, suaminya, istrinya, keluarga dekat meninggal, kemudian dia istirja, disempurnakan dengan alhamdulillah ala kulli hal. Malaikat lapor sama Allah. Malaikat ditanya, apakah engkau cabut anggota keluarganya, ya, nyawa daripada keluarganya? Kata malaikat, iya ya Allah. Terus apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat mengatakan, dia istirja dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa yang diucapkan? Hamidaka. Dia tidak hanya mengucapkan istirja, tapi juga memujimu. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dengan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas apa yang ditetapkan. Karena semua yang ditetapkan oleh Allah pastilah sebuah kebaikan. Walaupun dalam pandangan manusia sesuatu hal yang tidak diinginkan, sedih, ya, berduka. Tapi kalau itu sudah takdir Allah, di balik semua itu
Ada kebaikan-kebaikan, ada hikmah-hikmah yang besar. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bila mana hambaku memujiku ketika mendapatkan ujian dan cobaan, atas musibah tersebut, bangunkan istana. Bangunkan istana di dalam surga dan beri nama istana tersebut dengan Baitul Hamdi. Istana Alhamdulillah. Tertulis Baitul Hamdi. Bagi siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala manakala mendapatkan musibah. Wa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mauti Amamah binti ibnatihi Zainab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih sampai beliau menangis ketika wafat cucunya, cucu Nabi. Dari siapa? Dari Zainab. Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memiliki anak ya bernama Amamah. Amamah ini meninggal masih bayi juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghantarkan jenazahnya dan Nabi menangis karena wafat cucunya. Cucu beliau yang masih hidup ketika wafat siapa? Hasan Hussein. Adapun cucu-cucu yang lain itu wafat. Itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Faqila lahu, kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atabki awalam tanha anil buka? Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Bukankah engkau melarang kami untuk menangis? Faqala innama hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya ini menunjukkan kasih sayang. Seorang menangis atas wafatnya anggota keluarga menunjukkan rahmat, cinta dan kasih sayang. Allah jadikan rahmat itu di dalam hati-hati hamba-Nya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Allah akan menyayangi seseorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Dan bukti rahmat itu adalah tadi disebutkan oleh Nabi, ketika anggota keluarga meninggal dunia, ya dia bersedih. Kita nggak bayangkan kalau keluarga kita meninggal kemudian nggak ada rasa sedih, gimana? Dia nggak sedih, anaknya meninggal, sedih nggak? Nggak sedih. Kalau Pak Bule istri meninggal umpama, sedih nggak? Ya sedih. Sedih. Gimana suami istrinya meninggal kemudian dia nggak sedih? Ya sampai alhamdulillah. Apalagi di situ ada mertua kan? Yang nggak enak kalau sama mertua kita nggak sedih. Artinya bahwa itu rahmat. Itu. Kan nggak layak seorang kemudian menampakkan dia bergembira, ya, atau tidak menampakkan bahwa dia bersedih ketika anggota keluarga. Nanti ada berikutnya nih, disebut dengan apa? Al-ihdad. Ihdad itu berkabung, menampakkan bahwa ini kita berduka. Dari segi apa? Dari mazhar, dari pakaian. Kalau tadi Nabi tidak melarang kita menangis, menampakkan itu karena bentuk kasih sayang dan rahmat, cinta. Kemudian masalah al-ihdad, ihdad berkabung.
yahrumu an tahiddal mar'atu ala mayyitin laha akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Tidak diperbolehkan menampakkan kesedihan, berkabung bagi seorang perempuan lebih dari 3 hari kecuali atas wafat suaminya. Nah, ini perlu diketahui oleh kaum muslimat perempuan. Jadi kalau ada anggota keluarga meninggal, di rumah itu ada siapa? Perempuan, ada saudari, kemudian ada ibu, kemudian siapa lagi? Yang perempuan anggota keluarga. Kalau istri nanti ada hukum tersendiri, disebut dengan ihdad. Ihdad itu berkabung menampakkan dari segi pakaian. Kalau ada saudara laki-laki meninggal, maka saudari perempuannya berkabung selama 3 hari. Dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Berkabung dari segi apa? Enggak boleh dalam Islam ya berhias. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, sebenarnya ihdad. Saudari perempuan enggak boleh dia berdandan-dandan karena ada anggota keluarganya meninggal. Itu hukum dalam Islam. Ada saudara laki-lakinya meninggal, maka dia harus berkabung 3 hari. Kalau kebiasaannya perempuan kemudian dia bersolek, berdandan, maka selama 3 hari itu dia harus meninggalkan kebiasaan itu. Bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, berapa lama dia berkabung? 4 asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Tuh. Dan itu menjadi masa iddah. 4 bulan 10 hari. Tapi terkadang hukum ini tidak dipahami. Baru seminggu suaminya meninggal dunia, udah dandan kemana-mana, bersolek, menarik perhatian orang lain. Dan itu yuhramu, diharamkan. Itu. Tidak boleh dia berdandan semasa iddah. Dan para walinya, wali daripada perempuan tadi yang ditinggal wafat oleh suaminya, selama masa iddahnya, pertama dia tidak boleh berdandan berlebihan. Nah, kalau kok sewajarnya, ya dia berpakaian sewajarnya, ya nggak mungkin dong kumal, kucel, bau, kan bukan begitu. Ya. Tapi tidak boleh dia bersolek, ya. Pakai make up, lipstik tebal, alis, apalagi, ya, nggak boleh. Dan para walinya, siapa walinya? Siapa saya tanya, siapa walinya? Setelah dia suaminya meninggal, siapa walinya? Bapaknya kalau masih ada, kakeknya kalau masih ada, pamannya kalau masih ada, saudara laki-lakinya kalau ada. Wali-walinya lah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Mengingatkan ihdad, kemudian untuk kebutuhannya. Ini hukum dalam Islam. Selama 4 asyhur asyra, ya, dia tidak boleh tadi bersolek, kemudian tidak boleh keluyuran kemana-mana tanpa hajat. Tanpa hajat. Kecuali hajatnya nanti adalah dia membutuhkan sesuatu untuk dia beli, ya, kebutuhannya. Kalau dia bekerja, mungkin selama ini bekerja, gitu, maka dia tetap boleh bekerja, tapi harus berbeda kepada kebiasaannya. Kalau selama ini dia bekerja dengan bersolek, berdandan, gitu ya. Walaupun dalam Islam kan ini juga ada hukumnya. Nah, maka dia harus menampakkan yang berbeda dari kebiasaan.
Itu disebut dengan ihdad, berkabung. Apa hukum berkabung dalam Islam? Yaitu ada hukumnya. Menampakkan bahwa kita mendapatkan musibah kematian. Saudari perempuan selama 3 hari. Adapun istrinya berapa? Arba'at asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari itu wali-walinya bila mana yang ditinggal meninggal ini dia harus menuju suatu tempat, maka dia butuh walinya. Perjalanan jauh umpamanya. Siapa yang bertanggung jawab? Di situ hadir saudara laki-laki meninggal, sudah berkeluarga, ya, udah masing-masing. Masih ada tanggung jawab loh saudara laki-laki terhadap saudari perempuannya. Karena kalau bapaknya sudah meninggal, siapa yang menikahkan? Walinya, wali akrab siapa? Di situ ada akwal, ada pendapat. Ada mengatakan adalah saudara laki-lakinya, ada mengatakan pamannya, paman dari bapaknya. Kalau ada kakeknya. Kalau ini nggak ada, ya saudara laki-laki. Makanya itu kedekatan seorang saudari perempuan dengan saudara laki-lakinya. Beda dengan saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Ini ada kakak kita laki-laki. Beda dengan kakak kita perempuan. Ada adik kita laki-laki. Beda hubungan kita dengan adik kita perempuan. Kalau laki-laki udah urusan itu nanti. Nggak ada wajib menafkahi. Tapi kalau saudari perempuan, suaminya meninggal dunia, siapa yang menafkahi? Siapa? Saudara laki-lakinya. Bahkan umpama nih, ada seorang perempuan memiliki anak, ditinggal wafat sama suaminya. Kemudian perempuan ini nikah lagi sama laki-laki. Siapa yang paling utama menafkahi anak itu? Apakah suami ayah tirinya atau paman dari ayahnya? Dalam Islam loh nih. Dalam Islam. Pamannya, paman dari bapaknya atau ayah tirinya? Nah, saya mau tanya. Yang paling utama dalam Islam, bukan tradisi. Pamannya. Dalam Islam itu pamannya yang wajib menafkahi, lebih wajib daripada ayah tirinya. Tapi kan di masyarakat dan budaya dan kepantasan, nggak mungkin kayak tirinya, kamu tahu paman, kan nggak ada ya. Iya. Artinya bahwa wali daripada seorang perempuan itu tidak boleh lepas. Maka dia masih bertanggung jawab kepada ponakannya. Gitu. Dan tentunya dalam hukum Islam bicara tentang al-aqrab fal-aqrab, aula fal-aula. Mana yang lebih utama, mana lebih berhak. Ya, siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih wajib? Nah itu tadi. Tapi bukan berarti kemudian ayah tirinya lepas tangan. Kamu kan anak tiri saya, nggak ada hukum, saya wajib. Bukan. Ya. Tapi yang ketika bicara tentang al-aulawiyat, siapa yang paling utama, yang paling berhak? Yang paling wajib itu adalah ya pamannya. Paman dari ayah ya. Paman dari ayahnya. Saudara ayahnya. Nah, kalau dia biarkan melantarkan itu dosa. Ya. Kalau ada paman melantarkan ponakannya, dosa atau tidak? Dosa. Saudara daripada saudaranya nih, laki-laki. Ya. Adapun dari perempuan, ini saya punya saudari, ya, dari laki-laki. Saya saudara laki-laki saya. Dia punya anak. Maka saya berkewajiban terhadap ponakan saya. Tapi kalau saya punya saudari, ya,
perempuan, ya, saudari perempuan meninggal suaminya, siapa yang utama? Apakah saya atau paman dari suaminya? Paman dari suaminya. Jadi ingat, itu dari garis laki-laki. Gitu, garis laki-laki. Itu lebih utama menafkahi. Karena kalau saya punya saudari saudari perempuan menikah, maka yang lebih utama itu adalah paman ponakan saya ini dari bapaknya. Ya, kalau saya punya saudara laki-laki dia meninggal, maka ponakan saya ini saya lebih utama untuk menafkahi dibandingkan dari paman dari ibunya. Begitu Islam punya. Jadi ada yang disebut dengan ihdad. Ihdad itu menampakkan, ya, menampakkan bahwa hari-hari kita berduka karena ada ujian dan ada musibah. Nah, perempuan itu dianjurkan untuk menampakkan ihdad. Ihdad, saudari perempuan apabila ada saudaranya laki-laki meninggal, maka dia ihdad. Kapan paling lama? 3 hari. 3 hari. Jadi selama 3 hari itu di rumah itu anggota keluarga harus menampakkan bahwa ini ada musibah. Walaupun ada orang datang tamu, ya, bertakziah, ya nggak boleh berdandan-dandan, nggak boleh. Ya, seperti seolah nggak ada musibah. Kecuali di rumah itu ada pesta baru, kan? Ini bukan pesta di rumah itu, tapi ada ujian. Nah, bagi si istri berapa? Arba'ata asyhur wa asyra. Selama 4 bulan 10 hari diatur dalam Islam. Apa hikmahnya? Yang janda ini nggak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari. Kenapa nggak boleh? Kalau dia berdandan nanti cepat dilirik orang. Karena nggak boleh seseorang menampakkan langsung selama dia masih dalam iddah, ya, nggak boleh dideketin. Ngasih tanda-tanda nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada janda apa di kampung tuh. Oh, suaminya meninggal tuh dia. Waduh, datang dia. Sabar, Neng. Ya, sabar, Neng. Insya Allah nanti ada penggantinya. Nggak boleh. Nggak boleh kasih isyarat begitu. Abang siap menggantikan. Apalagi udah dengan sarahatan tuh nggak boleh. Dengan isyarat pun nggak boleh. Ya. Selama itu masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya, baru dia boleh berdandan. Ya. Barulah dia boleh menerima siapa yang datang untuk meminang dia, menikahi dia. Itu tujuannya. Ya. Fa innaha tahiddu wujuban. Wujub, apa arti wujub? Wajib. Kita tahunya wajib kan sholat. Sholat wajib nggak? Wajib. Puasa? Wajib. Kalau ada orang yang tidak puasa, tidak sholat, kita bilang, ya Allah, ini orang. Gitu kan? Tapi kita nggak pernah. Kemudian itu nggak boleh bagi-bagi orang. Tapi kenapa kita tidak merasakan sensitivitas itu untuk menasihati orang lain ketika saudari kita, anggota keluarga tidak melakukan ihdad? Ya. Suaminya baru seminggu meninggal dunia, sudah bersolek kemana-mana, walinya diam aja, nggak pernah nasihati, ingetin. Kalau sudah kita nasihati dan mengingatkan hukum-hukum ini, ya kembali kepada yang bersangkutan. Tapi dalam hukum Islam itu harus dipahami oleh muslimah selama 4 bulan 10 hari. Ini kalau ada muslimah jangan takut nggak dapat jodoh, nggak gitu. Selama itulah dianjurkan dalam Islam. Bahkan bagi perempuan disebutkan di sini fa innaha tahiddu wujuban. Wajib dia menampakkan
masa berkabung tadi, bersedih ya, atas musibah yang Allah berikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahiddul mar'atu ala mayyitin fawqa thalath. Tidak boleh seorang perempuan berkabung atas meninggalnya anggota keluarga di atas 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suaminya. Fa innaha tahiddu alaihi arba'ata asyhuri wa asyra. Maka dia beriddat, dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu. Di sini dijelaskan oleh para ulama, berarti perempuan anggota keluarga apabila ada yang meninggal dunia, dia iddat selama 3 hari. Ya. Dianjurkan. Berarti sesibuk apapun, ya, kecuali kalau keadaan mendesak, barulah saudari perempuan atau ibu yang masih ada hubungan keluarga, ini saudari perempuan, kalau tidak mendesak jangan keluar rumah, pokoknya di rumah aja, dan tidak boleh menampakkan perhiasan selama 3 hari. Itu diatur dalam Islam, bahwa ada di saudara kita laki-laki meninggal dunia, dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari boleh. Adapun bagi seorang istri, maka selama berapa? 4 bulan, ya, 4 bulan 10 hari, dan itu menjadi masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Dari sini kita paham iddah. Iddah perempuan yang ditinggal wafat berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau iddah yang hamil sehingga dia melahirkan, itu masa iddah. Kalau perempuan yang dicerai, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Beda. Perempuan yang dicerai, pisah karena perceraian, 3 bulan. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Ustaz, dia hamil tua. Ternyata suaminya meninggal, seminggu dia lahir anaknya. Mana iddahnya? Enggak dong. Maunya seminggu. Anak pertama lagi katanya. Langsung seminggu, dan enggak. Para ulama mengatakan mana yang lebih panjang, itu jadi masa iddahnya, gitu ya. Kalau dia hamil tua, usia dia ada hamil 9 bulan, suaminya wafat, ya, seminggu suaminya wafat, dia melahirkan, maka dia ambil yang lebih panjang. Tetap Bang Bule, tunggu 4 bulan 10 hari. Jangan dia melahirkan, gitu, ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Dari sini kita paham iddah perempuan, ya. Nah, jadi masa iddah itu tidak boleh, ya. Begitu juga, ya, di iddah-iddah yang lain. Nah, kita cukupkan, udah isyraq, ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya. Iya. Anak tadi, si anak tadi tidak lahir itu istilahnya berpikiran tidak punya anak. Justru segera itu dengan tujuan dia, dia adalah anak lahir tadi tidak ada yang menjawab yang baru, yang baru. Yang baru itu bagaimana kalau terjadi seperti itu, satu. Terus kedua, tadi terkait dengan tanggung jawab tadi kan, kalau ada yang lahir, dengan tanggung jawab pamannya, itu sampai batasannya. Ya. Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, dan belajar coba. Ya.
Kalau masa idah laki-laki ada atau tidak, Pak? Oh, masa idah laki-laki. Dia masa idah laki-laki datanya. Iya, idah laki-laki ya. Baik. Idah laki-laki. Bagus pertanyaannya, biar pada tahu kan. Iya. Baik, yang pertama, Pak, ya, jangan memaksakan sesuatu ya yang sudah ditetapkan oleh syariat. Memaksakan sesuatu menurut dugaan kita. Iddah perempuan apabila dia hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan. Tapi kalau dia di bawah 4 bulan 10 hari maka pakai iddah yang lebih panjang. Kemudian dengan alasan tadi dia khawatir anak ini nggak punya ayah. Emang selama melahirkan itu 4 bulan 10 hari anak udah bisa berpikir. Udah nanya bapak saya mana gitu. Kan enggak. Ngomong aja belum bisa. Apalagi nanyain bapaknya. Ya kan? Ini kan mengada-ada nih. Ya, memaksakan itu. Kemudian yang kedua, takut nanti nggak ada yang nafkahi. Berarti walinya yang lepas tangan tuh, cari alasan. Maka dia menafkahi, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Nggak dipaksakan harus sekian sesuai dengan kemampuannya. Walinya berapa? Mungkin ada saudara laki-lakinya 2, 3. Maka urunan di situ. Islam itu begitu. Cuma kan kita kadang tidak tahu dan pura-pura tidak tahu hukum itu. Saudara laki-lakinya berapa? 1, berarti yang 1 ini berkewajiban sesuai dengan kemampuan. Kan dia punya keluarga juga, dia punya anak, punya istri. Dia menafkahi sesuai dengan kemampuan dia. Artinya Islam tidak ingin wali ini berlepas tangan. Kalau dia 2, 3, ya saling bahu-membahu untuk membiayai, untuk berikan nafkah sampai selesai masa iddahnya. Selesai masa iddah mungkin dia menikah, maka si walinya berlepas tangan terhadap adik perempuannya tadi atau kakak perempuannya. Ada suaminya yang menafkahi. Adapun ponakannya tentu sesuai dengan kemampuan dia. Dan Islam itu mengajarkan at-ta'awun, saling membantu, tolong-menolong, dan tasamu. Jadi bicarakan dengan suami barunya, suami baru saudarinya. Nah, ini udah nikah, kan ada anak yatim ini gimana? Ya musyawarahkan, saya mampukan dia sekian. Oh kalau dalam suami, oh jangan, udah itu urusan saya, selesai urusan. Saya kan bapak tirinya, saya yang semua biayai, alhamdulillah, gitu. Itu udah taradi, saling meridhoi. Tapi si wali itu gak boleh berlepas tangan terhadap anak tadi, gitu. Dia masih punya kewajiban. Sampai batas mana? Lihat dulu, apakah ini perempuan atau laki-laki. Gitu. Kalau kita kembali bicara tentang hukum Islam, ketika dia sudah akil balik, ya, ketika sudah akil balik, pada prinsipnya kalau sudah akil balik, anak itu nanti dia sudah mampu untuk mengayomi dirinya sendiri. Dari segi dia beribadah, kemudian menjaga keselamatannya. Nah, adapun nafkah setelah itu, setelah dia akil balik, ya tentu sesuai dengan kemampuan si wali. Apakah dia harus sampai menguliahkannya? Kalau dia mampu sebagai nafkah, kalau dia nggak mampu tidak, gitu. Ya. Kemudian iddah laki-laki, ada nggak iddah laki-laki? Nggak ada iddah. Alhamdulillah, nggak ada iddah laki-laki. Ya. Gitu. Ini kalau kita kembali, apa hikmah daripada iddah? Iddah itu untuk menjaga lihimayatin nasab, untuk menjaga keturunan. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Nah, bagi laki-laki nggak ada yang perlu dijaga
pada dirinya. Karena dia yang membuahi, bukan yang dibuahi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Min as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Tentu para sahabat itu adalah manusia yang kita ikuti, kita teladani. Enggak boleh mencela apapun yang dia lakukan, karena mereka sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhum wa radwan. Allah redha kepada mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud ini, saya tidak mau hidup sendirian. Seandainya istriku meninggal di pagi hari, ya, kalian tidak akan mendapatiku di sore hari, melainkan aku sudah punya istri. Tuh kata Ibnu Mas'ud. Iya. Kenapa? Aku tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan tidak punya pasangan. Dia nggak tahu ajalnya. Meninggal istrinya pagi, kemudian bisa jadi dia meninggal sore hari, siang hari. Maka dia nggak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan tidak memiliki pasangan. Karena dalam Islam berumah tangga itu memiliki kedudukan yang tinggi, seorang suami dan seorang istri. Tapi kalau di kita, apa kata orang? Ya Allah, benar-benar Pak Bule nggak tahu diri. Nggak tahu diri itu. Emang kenapa? Itu belum kering kuburan istrinya udah nikah lagi. Apa kata orang katanya? Padahal dalam Islam itu tidak ada larangan, ya. Nah, hanya saja nanti ya tentu al-adah muhakkamah. Ya, kita juga harus melihat tradisi, ya kan, tradisi dan sesuatu yang berlaku di masyarakat itu. Kalau kiranya perkara yang kita lakukan ya bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang mengakibatkan sesuatu hal yang buruk dan menempelkan image yang kurang baik, maka sebagai seorang muslim ini kita jaga, gitu ya, walaupun tidak melanggar syariat, gitu ya. Jadi sabar aja dulu Pak Bule, gitu. Allah alam bisawab, gitu ya. Masuk Islam. Dia mengatakan belum. Atau nanti itu sekarang belum. Jadi sekarang dia ingin memutuskan dari Nasrani ke Islam itu di bapak ibunya. Kalau yang tidak ada baru mungkin di sekali. Jadi yang pertanyaan itu anak itu kan enggak mencari kami. Kita kan enggak ada ini salah satu enggak itu. Nah pertanyaannya doanya nanti apa? Doa. Iya. Apabila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, tidak bertauhid, artinya dia meluk keyakinan lain, apa Nasrani, Yahudi atau keyakinan lain, maka doa anaknya, saudaranya atau siapapun dari kalangan kaum muslimin enggak sampai doanya terhadap orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur. Hatta orang tuanya. Nabi Ibrahim aja nggak nyampe doanya untuk ayahnya. Nabi Ibrahim ingin mendoakan bapaknya yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, nggak boleh. Apalagi manusia biasa. Kalau dia masih hidup, kemudian kita doakan, itu boleh. Tapi doanya untuk apa? Hidayah Allah. Sehatkan ibuku. Sedangkan ibu masih Nasrani. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah berikan kesehatan, berikan panjang umur. Ya Allah berikan hidayah. Justru doa itu dihancurkan. Tapi kalau meninggal dunia, maka enggak boleh kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, enggak boleh. Karena dia sudah terhijab, tertutup, sebagaimana Nabi Ibrahim ya tidak mendoakan ayahnya yang meninggal dunia dalam keadaan kufur. Gitu ya. Iya dong. Lalu gimana saya berbuat baik? Itu ketetapan Allah. Di balik itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Dia boleh berbuat baik semasa orang tuanya masih hidup. Kalau dia meninggal dunia, enggak. Justru kalau dia masih hidup, dianjurkan
dianjurkan untuk berbuat baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergaulilah kedua orang tua yang masih hidup dengan bergaul yang baik walaupun itu berbeda keyakinan. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Semoga kajian kita bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.